Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pembahasan kali ini, sebelumnya saya mohon maaf karena menyangkut hal yang sensitif. Saya membahas tentang ketidakharmonisan hubungan antara sebagian pondok pesantren dan salah satu penyiaran televisi, yaitu Trans 7. Dalam kesempatan ini, saya tidak berdiri dari salah satu pihak. Mungkin yang dikatakan dari sebagian pondok pesantren juga benar, dan yang disiarkan Trans 7 juga realistis. Dalam hal ini, saya melihat bahwa ketidakharmonisan ini merupakan pergeseran peradaban, lebih tepatnya dikatakan transisi tuntutan zaman dari zaman atau budaya yang dianggap sebagian masyarakat kurang sesuai dengan tuntutan zaman atau peradaban yang berkembang saat ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya baik kepada saudara-saudara dari kalangan pondok pesantren maupun dari Trans 7, seiring tuntutan zaman tersebut, agar pendidikan di pondok pesantren tetap eksis di kemudian hari, perlu berbenah sistem pendidikan sesuai tuntutan zaman, yaitu menuju era globalisasi, era digitalisasi, serta menuju perkembangan teknologi secara umum, baik teknologi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan teknologi tinggi lainnya yang berbasis akhlak yang baik sesuai ajaran agama Islam. Sedangkan bagi Trans 7 dengan kemampuan yang dimiliki, tidak sekedar menyiarkan fenomena yang ada di sebagian pondok pesantren, akan tetapi bisa menjadi pioner atau dirikanlah pendidikan pondok pesantren berbasis ilmu, pengetahuan umum, teknologi yang didasari akhlak agama Islam. Pendidikan di pondok pesantren punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain, antara lain pendidikan berbasis agama menuju pembentukan akhlak yang mulia, independen. Perkembangan pendidikan bisa menyesuaikan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan budaya yang ada. Punya rencana, dana siap, langsung bisa dilaksanakan. Para anak didik atau santri diasramakan, memudahkan untuk mendidik dan pengawasan, dan lain-lain. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang juga menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dengan pengelolaan pendidikan di pondok pesantren, bila dikelola dengan baik, mengacu pada perkembangan peradaban yang berkembang yang berbasis akhlak sesuai ajaran agama Islam, merupakan salah satu pilihan primadona bagi orang tua untuk mendidik anaknya di pondok pesantren. Himbauan: negara ini ada atas perjuangan semua suku-suku yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hampir daerah yang ada di Indonesia, pasti ada makam pahlawan, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Bahkan ada beberapa nama yang gugur, tidak ada di tempat suku tersebut berada atau dimakamkan di daerah lain. Dengan demikian, jangan ada yang mengklaim bahwa merasa yang paling besar andilnya dalam berdirinya bangsa negara Indonesia, sehingga di antara kita tidak ada yang tersinggung, serta perlu diingat para pejuang yang masih ada, masih dalam hidup kesusahan,
namun demikian tetap mengingat dan belajar dari sejarah dari perjuangan para leluhur sebagai bekal dan mengisi kemerdekaan yang beliau perjuangkan. Kita sama-sama membangun Indonesia ke depan yang lebih baik, saling memberi dan saling menerima sesuai potensi masing-masing suku yang ada, dengan harapan di antara kita tidak ada perpecahan, tidak ada diskriminasi sesuai janji Sumpah Pemuda tahun 1928. Sekian, terima kasih. Tunggu pembahasan selanjutnya. Salam Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.